Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti yang berkati. Sebelum kita membuka firman kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Engkau masih memberikan napas kehidupan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, berilah kami hikmat untuk anak sekolah minggu agar bisa mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan dengan seksama dan mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Lukas 10 ya adik-adik, ayat 25 sampai dengan 37. Oke, kakak ulang ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Sudah? Nah, dengan perikopnya adalah orang Samaria yang murah hati.
Kita baca ya bareng-bareng. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang baik hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaiki orang itu ke atas kedelai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah orang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik tahu tidak kalau adik-adik sekolah minggu, tema kita pada hari ini adalah orang Samaria yang baik hati. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan membacanya dengan bersama. Firman Tuhan mengenai orang Samaria yang baik hati. Dalam cerita itu dikisahkan ada 3 orang yang melewati orang Yahudi ketika dia tergeletak di pinggir jalan dikarenakan habis dirampok oleh orang-orang penyamun. Nah, orang yang pertama adalah seorang imam, dan yang kedua adalah seorang Lewi, dan yang ketiga adalah seorang Samaria. Imam adalah seseorang yang memahami tentang ajaran agama, artinya dia tahu bahwa menolong orang adalah perbuatan yang baik. Tetapi adik-adik, bukannya menolong seseorang, imam tadi membiarkan saja. Dia tidak memiliki rasa iba dan kasihan. Lalu begitu juga dengan orang Lewi. Dia melihatnya, tetapi dia juga tidak mau membantu. Dia tidak memiliki rasa iba dan kasihan, sama seperti orang imam yang pertama. Dia meninggalkan orang Yahudi itu. Dia meninggalkan tanpa membantu orang Yahudi itu. Tetapi adik-adik, berbeda dengan orang
Yang ketiga yaitu orang Samaria. Orang Samaria itu pada masanya itu orang Yahudi itu menganggap orang Samaria itu tidak baik hati, tidak memiliki kasih. Tetapi orang Samaria itu ketika melihat orang Yahudi yang tergeletak membutuhkan pertolongan, dia membantunya. Dia memberikan minyak dan anggur kepadanya dan juga merawat luka-lukanya. Serta orang Samaria itu menaikkannya ke atas keledai orang Samaria itu dan membawanya ke penginapan. Lalu dia juga memberikan uang kepada seorang pemilik penginapan itu, adik-adik. Dia membayarnya dan berkata, rawatlah dia, dan jika uangnya kurang, nanti dia akan kembali dan membayarnya kembali. Seperti itu, adik-adik. Adik-adik sudah membaca dan mendengarkan kisah orang Samaria yang murah hati. Nah, menurut adik-adik siapa dari ketiga orang itu yang adalah yang memiliki baik hati? Siapa? Nah, benar, orang Samaria. Orang Samaria itulah yang memiliki hati yang baik, hati yang murah hati, yang menolong tanpa memandang musuhnya atau rasnya, agamanya, atau apapun. Dia tanpa memandang dia itu siapa, dia tetap menolongnya, merawat luka-lukanya. Nah, adik-adik, adik-adik, kita harus mengucapkan rasa syukur kita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dan juga menjamin hidup kekal kepada kita. Nah, untuk itu, apa yang kita lakukan untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan? Nah, yang kita lakukan adalah memiliki belas kasihan pada hati kita, menolong sesama tanpa memandang status, ras, budaya, dan juga agama. Kita nggak boleh menolong orang tapi melihat statusnya. Wah, status dia misalkan adalah temanku, aku mau menolongnya. Oh, ada lagi yang B terluka, dia adalah musuhku, aku nggak mau menolong. Tidak begitu ya, adik-adik. Kita harus memiliki belas kasihan dalam hati kita. Kita harus menolong tanpa ada rasa perbedaan di antara kita, tanpa melihat perbedaan itu, adik-adik. Nah, adik-adik, Kak, aku kan masih kecil, gimana sih caranya? Nah, adik-adik, walaupun masih kecil, adik-adik pasti bisa menolong seorang sesama manusia. Contohnya itu mendoakan teman yang sakit, lalu senyum itu bisa loh menolong seseorang. Misalnya kalau kita ramah pada seseorang, itu sudah memiliki belas kasihan dalam hati kita, adik-adik. Seperti itu ya. Jadi kita harus memiliki belas kasihan kepada sesama tanpa melihat status, perbedaan agama dan ras. Seperti itu. Nah, seperti itu ya, adik-adik. Firman pada hari ini kita harus memiliki apa? Belas kasihan dan baik hati kepada sesama manusia. Oke. Kalau begitu kita tutup dalam doa ya, adik-adik. Tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, juga semoga firman-Mu ini menjadi remah kehidupan kami, Tuhan. Semoga kami dapat melakukannya dengan baik dan Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan angka 1 pujian nomor 426. Kita harus membawa bacaan ayat yang pertama. Kasih,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Allah dan hiduplah dalam menjadi anak terang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.